Halo sobat rebahanku, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini kerjaan gue masih sama, yaitu cuma nonton agar kalian gak perlu bingung mau nonton apa. Nah, hari ini gue mau bahas film tahun 2017 yang berjudul Woi cuy, jangan fantasi dulu ya pikiran kalian. Tolong dikondisikan imajinasi kalian nih coy. Film ini tuh sebenarnya punya premis yang lumayan klasik lah. Ada sekelompok mahasiswi yang entah kenapa di film ini semuanya kelihatan kayak model iklan sampo. Mereka tinggal di sebuah asrama. Tapi ya namanya juga film, ya gitulah. Dan ya asramanya itu nggak mungkin sesantai kos-kosan Green Pramuka, iya kan? Iya nggak sih? Iyalah. Di sini kita bakalan ngeliat gimana fasilitas all in. Di asrama ini ternyata juga dapat bonus tambahan, yaitu teror yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan yang lagi tidur juga ikut berdiri sembari mengeras cuy. Ya sekaligus bikin kita mikir, ngapain sih lu buka pintu itu Bambang? Maksud gua Neng nih cuy. Maksud gua Neng ya. Gua bakalan bedah kenapa film ini itu sangat unik banget. Dan juga pastinya sus nih cuy. Karena jujur ada beberapa adegan yang niatnya serem tapi malah dibikin gue pengen ngirim doa saking herannya. Ya ini serem dalam tanda kutip ya cuy. Dan apakah film ini layak masuk daftar tontonan kalian ataupun mending lanjut tidur aja? Pokoknya siapin mental, siapin cemilan, dan juga pastiin pintu kamar kalian itu dikunci. Siapa tahu ada penghuni lain yang mau ikut nonton nih cuy. Nonton bareng gak tuh? Hui. Oke, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya nih cuy, buat teman-teman yang baru mampir, klik dulu deh tombol subscribe-nya. Biar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita film yang lain nih cuy. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Wanita itu bernama Nisa yang tampak sedang mencari suatu alamat di HP-nya cuy. Ia adalah seorang mahasiswi yang berasal dari Jepang yang sedang belajar bahasa Korea. Sampai akhirnya ia menemukan alamatnya. Kemudian disambut oleh dua pemuda pemilik asrama, yaitu Yono sebagai pemilik asrama dan juga Agus yang bertugas sebagai pengelola. Di sana, Nisa kemudian diceramahi sedikit peraturan oleh Yono. Salah satunya harus membayar uang kos tepat waktu dan juga tidak boleh menyicil ataupun mengutang. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, justru si Agus terkesima karena melihat Nisa yang begitu aduhai, membahana, serta uhui banget. Ia justru membayangkan betapa nikmatnya jika ia bergoyang dan juga bercerot-cerotan dengannya. Tidak lama setelah itu muncul lagi nih cuy, seorang wanita yang bernama Bunga. Ia adalah seorang blasteran berdarah Amerika Korea yang sudah bisa kita tebak nih cuy, pastinya ya berwarna pink. Namun tidak berserambut perhutanan. Yono dan juga Agus pun langsung kepincut melihat kecantikannya Bunga. Bunga yang sudah lama tinggal di Amerika dan kini dia kembali untuk melanjutkan kuliahnya di Korea. Di sini, Agus tidak sadar bahwa ekor licinnya itu bangkit dari tempat tidurnya. Oh, shit. Yono kemudian menegur Agus agar tidak lagi bertingkah aneh di depan para wanita, apalagi sampai membangunkan ekor licinnya secara sembarangan. Karena Yono sangat takut kalau itu bisa merusak reputasi asrama miliknya. Namun Agus beralasan jika ia tak kuat menahan kebangkitan dari ekor licinnya yang sedang mencari goa basah. Selain melakukan pekerjaan bersih-bersih, Agus juga sekaligus koki di asrama itu cuy. Meskipun sebenarnya masakannya itu ya tidak enak. Kemudian Agus menuju kamar Bunga untuk menawarkan jasanya. Ya jika misalnya si Bunga itu sedang membutuhkan sesuatu ataupun ya pertolongan gitulah cuy. Tetapi lagi-lagi Agus tidak tahan melihat gumpalan melon milik Bunga yang membuat ekor licinnya itu lagi dan lagi bangkit dari tempat tidurnya. Tapi di sini Bunga yang berani malah tersenyum melihat ekor licin itu.
Dan secara tiba-tiba, Bunga malah membuka bajunya dan juga sambil mengelus-elus ekor licin sampai cerot lengket di tangan Bunga. Namun di kesempatan ini, Agus yang sok jual mahal langsung kaget ketika ekornya itu muntah dan mengotori tangan si Bunga. Sehingga ia menjadi malu dan memilih lari meninggalkan si Bunga, coy. Baru beberapa langkah berlari, Agus langsung ditarik oleh Nisa dengan meminta tolong untuk memperbaiki lampu yang mati di kamarnya. Saat sedang mengganti lampu nih coy, Nisa memegangi kursi yang digunakan untuk pijakan si Agus. Tapi secara kebetulan, mulut si Nisa itu cepat lurus dan juga sangat simetris dengan posisi ekor licin milik si Agus. Agus pun lagi-lagi dibuat tidak berdaya dengan pemberontakan dari ekornya yang ingin segera bangun. Namun pauknya si Agus nih cuy, dia lagi-lagi malah sok jual mahal. Sehingga ia justru memilih kabur menuju toilet dan secara kebetulan di sana dia menemukan kelelawar milik Nisa yang tertinggal di toilet itu. Tanpa pikir panjang, Agus yang munafik ini langsung menghirup aroma jagung bakar dari gumpalan hitam itu. Mungkin di sini kita diajarkan oleh si Agus nih cuy untuk selalu berpikir positif. Bisa jadi si Agus itu ya dia belum siap untuk menggeledah Nisa ataupun memang dia sedang menghindari maksiat. Sehingga ia memilih dosa yang lebih kecil yaitu mengelus-eluskan ekornya itu sambil ditemani kelelawar milik Nisa. Ada-ada aja nih pikiran si Agus. Iya nggak sih? Namun di saat sedang lagi asik-asiknya mengelus ekor licinnya itu, perbuatannya itu malah dipergoki oleh Yono yang tentu saja memarahinya. Bisa jadi karena perbuatan si Agus ini ya itu mungkin saja bisa mencoreng nama baik asrama miliknya kalau misalnya ya kesebar cuy. Tidak lama kemudian, tampak seorang wanita yang sedang mencari alamat asrama dan juga ternyata itu adalah adik dari Yono yang bernama Dewi. Sebenarnya, Yono tidak ingin adiknya itu tinggal di sana. Namun, akhirnya ia memberikan kamar kosong untuk adiknya tinggal. Hingga di malam harinya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut tamu baru mereka nih coy. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing dan dilanjutkan minum-minum sembari makan bersama juga. Setelah itu, Agus disuruh untuk mengantarkan adik Yono menuju kamarnya dan membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Karena si Dewi ini sangat cerewet nih cuy, Agus yang sangat kesal langsung menelpon Yono. Saat lagi teleponan, Agus mengatakan bahwa ia itu ya kurang setuju jika adiknya itu tinggal di sini. Namun, Yono meminta Agus untuk sabar dan juga mengurusnya sebentar. Kesal dengan jawaban si Yono, ia menendang tembok di sebelahnya. Nisa yang sedang berada di dapur melihat Agus yang berjalan pincang. Dia bertanya apa yang terjadi. Lalu Nisa mencoba untuk mengobati luka si Agus. Namun bukannya kesakitan kayak ya di drama Korea cuy. Agus malah justru bengong karena melihat gumpalan melon yang begitu sangat besar dan juga sangat padat yang tentu saja membuat ekor licinnya itu kembali bangkit tepat di depan mata si Nisa nih cuy. Namun alangkah beruntungnya si Agus, di mana tepat saat itu Nisa pun sedang merasakan yang namanya biryani cuy, ya biryani. Serta apamnya itu mulai basah dan tubuhnya itu bergejolak. Uhuy. Sehingga tanpa berlama-lama Nisa pun langsung memberikan hisapan terbaik untuk Bang Agus. Dan ya seperti yang kalian duga nih cuy, adegan itu pun tidak bisa terhindarkan lagi. Agus langsung ngebor apam basah milik Nisa dan juga sebaliknya. Hingga di esok harinya, mereka kembali mengadakan makan bersama. Saat mereka semua sedang asik menyantap makanan, Bunga berbisik kepada Yono untuk pergi ke suatu tempat. Yono yang cekatan pun akhirnya menyusul dan juga berpura-pura ingin ke toilet. Saat sampai di kamar, Bunga mengatakan pesta itu terlalu membosankan. Dan secara membagongkan, enggak ada angin dan juga enggak ada hujan. Tiba-tiba si Bunga yang lagi biryani malah melepaskan semua atribut kulitnya. Sehingga kita bisa melihat dengan sangat jelas ladang berkacang yang penuh dengan rumput hitam berbau terasi. Dan lagi-lagi adegan pun tidak bisa terhindarkan nih coy.
Namun saat itu Agus tidak sengaja mendengar suara plak-plok, 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 ya gitulah cuy, dari arah kamar Bunga. Karena merasa kepo, ia mencoba untuk mengintipnya. Dan alangkah tak terduga, dia malah melihat sahabatnya itu sedang bertanam kasih. Dan pastinya si Agus ini dalam hati dia berkata, "Waduh, mantap juga si Bunga ini. Gua jadi pengen coba juga nih." Oh my god! Wow! Di tengah nikmatnya mengamati peran mereka, tiba-tiba ada Dewi yang ikut join dari belakang. Agus yang kaget menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Dewi justru memberikan sebuah koneksi yang sangat mengejutkan nih cuy. Di mana Dewi berkata, Abang Agus, mau nggak ajarin aku tentang apa yang kita saksikan tadi? Ade juga penasaran dan juga mau banget melakukan permainan itu. Sekaligus merasakan ekor licin punya Abang Agus. dan disinilah kita diberitahu bahwa adik Dewi ini masih PW ataupun ya masih ori bersegel tanpa lecet sedikit pun dari pabriknya cuy. Rezeki si Agus emang gak habis-habisnya cuy. Sehingga benar saja nih cuy, Agus langsung ngebor apam basah milik adik Dewi. Dia terus saja menjerit merintih aduhai, uhui uhui, karena ini adalah pertama kalinya dia mencoba ekor licin yang sangat nikmat aduhai. Singkat cerita, ketika Agus sedang menonton alur cerita film di YouTube channel Ngoceh Film, ia melihat Dewi yang membuka kulkas karena ia terlihat kelaparan sehabis apam basahnya itu dibor oleh Bang Agus. Melihat hal itu, Agus pun berinisiatif untuk membuatkannya ramen. Hingga sejak saat itulah, Agus dan juga Dewi menjadi lebih akrab. Sampai-sampai mereka nobar alur cerita film di YouTube channel Ngoceh Film layaknya seperti sepasang kekasih. Karena terbawa suasana saat sedang menonton nih coy, mereka akhirnya pergi untuk melakukan ronde kedua. Keesokan harinya, Yono pergi ke dapur untuk mengambil minum. Kemudian ia mulai curiga dengan tingkah Agus dan juga adiknya yang secara tiba-tiba mereka menjadi lebih akrab. Kemudian Agus yang baru saja selesai bersih-bersih kamar asrama, tiba-tiba saja ia langsung ditarik oleh Bunga untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat di sana, Bunga langsung membuka penutup ekor licinnya milik si Agus dan langsung memberikan sedotan yang penuh kelembutan. Sementara di sisi lain juga terlihat Yono masuk ke ruangan Nisa untuk mengajaknya minum-minum. Nisa pun menerima ajakannya dan mereka minum romantis di bawah terpaan sinar rembulan. Kemudian Yono mulai mengeluarkan jurus kesaktiannya dengan bercerita kalau kemarin dirinya itu menemukan kelelawar yang ketinggalan di toilet. Namun ternyata kelelawar itu adalah milik adik Nisa. Namun di sini Nisa yang bukan sekedar cewek polos, dia pun sudah sangat paham kemana arah pembicaraan yang dilontarkan oleh Bang Yono. Sehingga tanpa basa-basi, Nisa pun langsung memperlihatkan kain penutup pembungkus ladang kacangnya yang berwarna hitam dan juga bermotif bunga-bunga. Yang mana hal itu langsung membuat adegan bor apam basah yang sangat hakiki antara Bang Yono dan juga adik Nisa. Singkat cerita, mereka semua ngumpul-ngumpul di tengah ruangan untuk bersantai. Di saat itulah, adik Dewi izin untuk pergi ke toilet dan juga ia langsung memberikan kode nuklir kepada Bang Agus untuk ikut dengannya. Di sini, Yono sedikit curiga karena mereka berdua, ya akhir-akhir ini mereka bersikap sangat mencurigakan cuy. Hingga akhirnya Yono menangkap basah mereka di dalam kamar di saat mereka sedang pemanasan. Melihat itu seketika Yono langsung ngamuk dan suasana di sana menjadi sangat kacau balau. Ditambah lagi Nisa malah ikut-ikutan menjambak si Dewi coy. Singkat cerita, setelah keributan itu terjadi, Yono yang sangat kesal akhirnya memecat Bang Agus. Di sini Agus langsung mengakui kesalahannya itu dan juga meminta maaf. Tapi Yono tetap meminta Agus untuk segera pergi dari sana.
Karena kejadian itu menjadi sangat galau nih cuy. Dan Yono juga terlihat sedikit menyesal karena sudah mengusir sahabatnya yang sudah dikenalnya sejak dari kecil. Hingga keesokan harinya, Agus benar-benar akan meninggalkan tempat itu dengan membawa kopernya. Namun Yono seakan-akan berubah pikiran dan langsung balik meminta maaf kepada Agus, yaitu sahabatnya tersebut. Hingga dimana Agus yang sok ganteng ini dia tidak jadi pergi. Dan kini mereka bisa kembali satu sama lain. Dan asrama ini pun kembali lengkap dan gak ada orang yang pergi. Dan adegan itu terus berlanjut sampai ya, kalian bayangkan aja lah cuy. Oh my god! Wow! Gimana nih pendapat teman-teman untuk alur cerita film kali ini? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar ya cuy. Kira-kira apa yang bisa kita kutip dari alur cerita film kali ini? Menurut gue sih pikiran positif Bang Agus aja kali ya. Menurut kalian yang mana nih yang bisa dikutip? Yang bisa diambil pelajaran juga? Coba komen di bawah ya cuy ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.